Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hajir. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu malam hari ini, ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak Hajir malam ini? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Eh, Nah, sebelum kita melakukan observasi, sebelum melakukan proses coaching sebagai tahap awal, terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Ya Pak, silahkan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan yang akan kita lakukan malam hari ini ya. Iya Pak, insya Allah silahkan bisa mungkin dimulai. Baik, Pak Hajir, pada coaching kita malam ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai alur titah apa belum. Kemudian bagaimana cara Bapak Hajir memberikan pertanyaan kepada coach, juga apakah pertanyaan tersebut berbobot dan apakah juga coach tersebut merespon pertanyaan dari Bapak Hajir. Kemudian kita tidak lupakan tentang itu prinsip coaching yang diantaranya itu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan melakukan pertanyaan kepada Bapak, boleh ya Pak Hajir ya? Iya, iya Pak, silahkan mungkin bisa dimulai Oke, pertanyaannya Pak. jadi pertanyaan pertama dari saya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching? Mungkin yang mungkin saya akan kembangkan yaitu kesadaran atau hadir sepenuhnya ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Pak. Terus pertanyaan kedua Pak Hajir, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada coach ini? Hmm, baik, Pak. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Pak. Oke, terus yang ketiga Pak Hajir ya, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching pada malam hari ini? Kalau menurut saya, indikator yang saya inginkan yaitu bagaimana coach saya nanti ini bisa menemukan inspirasi, solusi, ya, dan jawaban dari permasalahannya sendiri, dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Luar biasa Pak. Jadi pertanyaannya cukup tiga dulu ya Pak ya. Nah, demikian ya Pak observasi ini. Ya, Pak, terima kasih sudah membantu saya untuk mempersiapkan segalanya sebelum melakukan coaching, ya, Pak. Oke, selanjutnya silakan Bapak melakukan proses coaching terhadap coaching. Ya, Pak, terima kasih Oke, silakan Pak. atas waktunya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajir, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Vicky. Eh, kalau boleh tahu ada apa ya Pak Vicky menghubungi saya tadi? Boleh kita ngobrol sebentar, Pak Hajir? Apakah Bapak ada waktu? Boleh Pak. Saya juga kebetulan memang sedang mencari teman-teman teman untuk ngobrol ya hari ini dengan senang hati. Mari Pak, kita mungkin saya perhatikan ada mungkin hal yang mungkin mengganggu pikiran Pak BJ. Ya, Ya Pak, terima kasih mau meluangkan waktu di sela kesibukannya. eh, ya Pak. Kalau boleh saya tahu obrolan kita hari ini apa yang mungkin bisa saya berikan bantuan Pak? Iya nih Pak, ada sedikit permasalahan tentang murid yang saya hadapi di kelas. Kalau boleh tahu masalah apa itu Pak?
saya bingung menghadapi seorang murid yang sampai sekarang belum bisa membaca. Oh, Membaca, begitu. Pak. Iya, Pak. Eh, jadi kalau boleh saya tahu, ini di kelas 2 ya, Pak, yang kita pegang. Iya, Pak. Kira-kira dalam diskusi ini apa saja hal-hal yang ingin Pak BJ dapatkan dan Pak BJ harapkan, Pak, gitu. Begini, Pak. Saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi. Dan setelah saya pikir-pikir, Pak Muhajiran, Pak Muhajirin lah yang bisa membantu saya dan memberikan saya saran. Saya harap setelah diskusi ini saya bisa membantu siswa saya agar bisa membaca. Oh, seperti itu, Pak. Ya, baik, Pak BJ. Kalau boleh saya tahu hal-hal apa saja yang mungkin bisa saya berikan bantuan di obrolan kita malam hari ini, Pak. Begini, Pak, ada seorang siswa kelas 2 yang sampai sekarang belum bisa membaca. Anak ini pindahan dari luar kota sejak kelas 1 semester 2, Pak. Orangnya pendiam dan sepertinya sulit bergaul dengan temannya. Buku-bukunya pun tidak rapi dan kadang-kadang tidak membawa alat tulis ke sekolah. Begitu, Pak. Oh, ya, begitu ya, Pak. Kalau mendengar cerita Bapak, apakah anak ini juga dihindari oleh teman-temannya begitu, Pak, dalam pengamatan Bapak? Tidak juga, Pak. Temannya malah sering mengajaknya ngobrol saat istirahat. Oh, Tetapi dia tidak respon. oh, kalau begitu, menurut pengamatan Bapak, setelah Bapak amati selama ini, kira-kira kenapa sehingga bisa seperti itu, Pak? Murid ini saya lihat orang tuanya bisa, Pak. Waktu saya tanya, anak ini menangis karena harus ikut sama ayahnya, sementara adiknya tinggal bersama ibunya di kampung. Sekarang ayahnya jualan di pasar, sehingga jarang untuk mengajari anaknya di rumah. Begitu, Pak. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi, kalau saya dengar cerita Bapak ini, jadi mungkin ini pengaruh dari faktor keluarganya begitu ya. Dari faktor eksternal yaitu keluarganya yang mungkin kurang memberi bimbingan karena tadi kami apalagi namanya semacam broken home begitu ya, atau keluarganya tidak harmonis gitu ya. Jadi kalau setelah mendengar tadi penjelasan Pak BJ, saya ingin tahu ini, menurut Pak BJ ketika menghadapi situasi seperti ini, apa yang mungkin bisa Pak BJ lakukan agar ini dapat membaca dan dapat mendapatkan perhatian dari orang tuanya begitu, Pak? Saya pikir-pikir saya akan menghubungi orang tuanya untuk bekerja sama, cari jalan keluar agar anak ini diberi perhatian dan kasih sayang dari keluarga, sehingga tidak merasa minder dan bisa bergaul dengan teman-temannya juga. Itu yang ingin saya lakukan, Pak. Oh, seperti itu ya, Pak. Meminta Ya, kalau ada yang mau ditambahkan mungkin silakan. juga Kalau boleh diulangi Pak BJ, agak putus tadi suaranya. saya akan meminta izin kepada keluarga saya agar mengajari dia membaca selama 15 menit setelah pulang dari sekolah. Begitu, Pak. Oh ya, kalau saya dengar tadi, jadi Pak BJ ini akan menghubungi orang tuanya untuk bekerja sama, begitu ya. Kemudian selain itu, ya bagaimana caranya anak ini bisa diberikan bimbingan membaca selama 15 menit. Saya kira ini menarik ya. Saya kira apa yang Bapak tadi sampaikan itu sudah sangat bagus Pak BJ. Jadi
Apa yang akan Pak Bijay lakukan setelah ini dan mungkin kapan kira-kira mungkin rencana Pak Bijay ingin melakukan apa yang ingin dilakukan tadi atau strategi yang ingin dilakukan tadi, Pak? Saya berencana berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah setelah Hmm. pulang sekolah. Oh, Eh, Kemudian menghubungi orang tuanya sebentar setelah saya melakukan konsultasi dengan ibu kepala sekolah, karena orang tuanya juga baru tiba dari rumah saat menjelang malam. oh iya. Begitu Pak. Iya ya Pak. Jadi di sini menurut saya langkah yang Bapak ambil tadi itu sudah sangat tepat dan memang sebaiknya kita bicarakan dulu dengan pimpinan kita atau kepala sekolah kita dan juga bekerja sama. Kemudian kita bekerja sama dengan kalau saya dengar tadi dengan orang tua murid. Nah, agar mereka semua bisa memahami apa sebenarnya kebutuhan belajar anaknya ini dan mengetahui semua masalah yang dihadapi oleh anak ini. Baiklah. Pak Bijay, saya yakin Bapak pasti bisa melakukan semuanya dengan baik ya. Mendengar cerita-cerita dan pengalaman Bapak tadi, yang pastinya tetap semangat ya dalam menjalankan kegiatannya, Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya dan sarannya. Ya, sama-sama Pak. Sudah saling meluangkan waktu pada perjumpaan kita hari ini. Ya, semoga sukses selalu, Pak. Ya, insya Allah Pak. Oke, Pak Bijay, silahkan kita lanjutkan memulai rencana-rencana kita nanti. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ajir, kita sudah melakukan proses coaching ya, Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Saya juga baru selesai menyelesaikan coaching tadi dengan obrolan-obrolan yang menarik dengan Pak Bijay tadi. Ya, Sebelum menutup, saya akan menyampaikan hasil observasinya pada proses coaching tadi ya, Pak. boleh Pak, silahkan. Saya juga menunggu hasil observasi yang Bapak lakukan tadi. Nah, menurut saya, proses coaching yang Bapak tadi lakukan dengan Pak BJ ya, sudah berjalan dengan baik, alurnya sudah sesuai, yaitu alur cerita yang sudah dilakukan tadi. Ya Pak, terima kasih kalau dalam observasinya seperti itu. Alhamdulillah kalau sudah sesuai dengan alur Pak. Kemudian saya lihat juga Bapak berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coach sehingga si coach ini bisa menemukan suatu solusi dan permasalahannya yang tadi dibicarakan ya. Ya Pak. Nah, sekarang yang ingin Pak tanyakan kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi? Jadi begini ya Pak. Setelah tadi saya melakukan proses coaching, perasaan saya tentunya setelah melakukan praktek ini yaitu Ya, merasa senang ya bisa membantu coach saya ya. menemukan Hmm. masalahnya, menemukan solusi dari masalahnya sendiri, kemudian bisa menggali-menggali potensi apa yang dia miliki, ya, dan tentunya bisa mencari suatu strategi atau inspirasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, Pak. Baik. Demikianlah observasi kita malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah suatu proses coaching ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Saya akhiri eh, malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunardi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? BJ, Alhamdulillah kabar
Bagus Pak, sehat walafiat. Bagaimana dengan Bapak, sehat juga ya? Ya, alhamdulillah sehat juga ini Pak. Walaupun cuaca agak begitu tidak mendukung. Betul Ya, sekali Pak. sebelum melakukan proses coaching sebagai tahap awal, ter- terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Baik Pak Sunardi, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian penilaian yaitu apakah sudah sesuai alur tirta apa belum ya Pak. Ya. Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan pada coach, juga apakah pertanyaan tersebut berbobot dan apakah juga coach tersebut merespon pertanyaan dari Bapak Sunardi. Kemudian kita tidak lupa tidak lupakan tentang itu prinsip coach yang diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan melakukan pertanyaan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. PJ. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coach? Jadi kompetensi yang pertama itu Pak PJ adalah presence atau hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kompetensi apa yang Bapak ingin yang ingin Bapak kembangkan dari coaching nanti? Baik Pak. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching tersebut? Indikator yang saya inginkan Pak BJ yaitu coach saya nanti bisa menemukan suatu solusi dari permasalahannya sendiri dan menemukan langkah-langkah atau metode-metode yang tepat dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Seperti itu Pak BJ. Oh ya, Pak Sunardi. Ya, pertanyaannya cukup tiga dulu ya Pak. Demikian ya Pak, observasi ini. Ya Pak BJ, siap. Silakan melakukan proses coaching terhadap coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sunardi. Mohon maaf ini Pak, saya minta waktunya sebentar. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhajirin. Eh, iya, tidak apa-apa Pak. Apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya malam ini Pak? Jadi begini ya Pak, akhir-akhir ini saya itu merasa kesulitan dengan pekerjaan saya di sekolah dan juga ditambah lagi ini juga menjadi suatu permasalahan di mana saya diberikan tugas tambahan sebagai seorang bendahara. Begitu Pak. Jadi Bapak ya sebagai bendara ya. Baiklah Pak. Pak Pak Muhajirin, kalau boleh tahu kesulitan seperti apa yang Bapak rasakan saat ini Pak? Begini Pak, beberapa waktu terakhir ini saya merasa kesulitan dalam membagi waktu saya antara tugas pokok saya sebagai seorang guru dan juga dengan tugas tambahan saya tadi sebagai bendahara. Ya begitu Pak. Begitu ya Pak. Jadi Bapak merasa kesulitan karena
harus banyak bekerja sebagai bendahara saat ini ya. Iya, begitu Pak. Selain seperti yang Pak Sunardi tahu ya, bahwa tugas-tugas pokok kita itu sebagai guru kan banyak ya. Bukan juga cuma mengajar, tapi ada membuat bahan ajar, media ajar, dan juga harus bagaimana cara kita membimbing murid yang mungkin masih mengalami kesulitan seperti masih ada yang belum lancar membaca dan menulis di luar waktu pembelajaran. Nah, disitulah saya mungkin merasa kesulitan membagi waktu saya Pak gitu. Baik, jadi menurut Pak Muhajir, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Begini Pak, membicarakan bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan inspirasi atau solusi yang tepat supaya saya bisa membagi waktu saya dengan lebih baik ya, agar saya bisa tetap melaksanakan tugas pokok saya sebagai seorang guru dan juga melaksanakan tugas tambahan saya dengan baik. Begitu Pak intinya. Ya. Nah, kalau seperti itu, saya mau tanya dulu sama Pak Hajir. Apakah Pak Hajir pernah mengalami hal ini sebelumnya, di mana Bapak harus membagi waktu antara tugas pokok dengan tugas tambang yang ada di sekolah, beserta yang lainnya yang sama pentingnya? Sebelumnya kalau saya ingat saya juga pernah mengalami hal yang begini, tapi berbeda dengan kegiatan kegiatan yang lain. Jadi ada kegiatan yang lain juga bukan terkait dengan bendahara, tapi di kegiatan yang lain begitu, Pak. Oke. Boleh Bapak Hajir ceritakan seperti apa itu, Pak? Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah diberikan tugas untuk menjadi pengurus barang di sekolah, di mana pada saat itu kami diberikan bantuan eh, karena apalagi namanya banyak sekali yang perlu saya kelola pada waktu itu. Selain itu juga saya harus membimbing murid-murid saya dalam kegiatan ekstrakurikuler pada saat itu. Belum lagi saya juga harus mempersiapkan bahan ajar dan sebagainya. Seperti itu Pak yang saya alami. Oke, Pak Hajir. Lalu apa waktu itu semuanya Bapak kerjakan dengan baik ya atau lancar? Iya Pak, Alhamdulillah pada waktu itu saya bisa mengerjakannya dengan baik Pak. Luar biasa. Bagaimana cara Pak Hajir sehingga Bapak dapat membagi waktu dan mengerjakan semuanya dengan baik? Kalau saya ingat-ingat pada waktu itu saya berusaha untuk memetakan ya atau membuat list prioritas tugas-tugas apa yang bisa saya kerjakan esok hari atau di lain waktu. Jadi tidak dikerjakan secara bersamaan, gitu Pak. Wow, bagus sekali Pak. Nah, jika Bapak dapat memetakan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, selain itu, apakah ada hal lain yang Bapak lakukan? Selain itu saya juga membuat catatan atau agenda harian mengenai tugas yang akan saya bagikan di hari tersebut. Dan saya juga membuat pengingat atau semacam apa ya, alarm di HP supaya saya ingat apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan bagaimana saya mengatur waktunya untuk mengejarkannya. Begitu, Pak. Mengerjakannya, Pak. Wow, hebat sekali Pak. Cara Bapak melakukan agar dapat mengerjakan semuanya dengan baik dan lancar ya. Iya, Pak, begitu. Seperti itu ya. Jadi, apa strategi yang akan Bapak lakukan agar bisa membagi waktu dengan banyak pekerjaan Bapak sekarang ini? Kalau melihat kondisi sekarang ya Pak, mungkin saya akan mencoba menggunakan cara seperti yang sudah saya ceritakan tadi, memetakan pekerjaan dan menyusun prioritas, dan juga bisa meminta bantuan teman-teman dan membuat semacam pengingat waktu seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu Pak. Wow, ide yang sangat bagus. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya?
Ya, saya akan ambil dulu ya, mungkin saya memantapkan setiap tugas saya dulu seperti itu. Kemudian saya juga akan memulai mana yang perlu saya memilih ya, mana yang mulai saya kerjakan dan juga mengatur pengingat waktu sehingga lebih memudahkan saya dalam membagi waktu gitu, Pak. Oke, bagus. Memang harus seperti itu, Pak. Agar Bapak tidak mengalami kesulitan jika Bapak butuh bantuan. Saya siap membantu Pak Hajir. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Sekarang saya sudah merasa menemukan apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu Pak. Iya, Pak. Eh, Pak, sama-sama. Ya baik Pak Sunardi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak Hajir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya lihat percakapan, saya observasi percakapan antara Pak Muhajirin dengan Pak Sunardi. Sebelum menutup, saya akan menyampaikan hasil observasi saya pada proses coaching tadi ya Pak. Iya Pak, iya Pak. Siap. Menurut saya, proses coaching yang Bapak tadi lakukan sudah berjalan dengan baik, alurnya sudah sesuai, yaitu alur tirtah yang sudah dilakukan tadi. Kemudian Bapak berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coach, sehingga coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi? Saat saya sudah melakukan praktek tadi, Alhamdulillah saya merasa senang dan bahagia tentunya dan lega juga karena saya bisa membantu coach menemukan masalahnya sendiri. Dan saya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach sehingga bisa mengatasi masalahnya sendiri seperti itu Pak. Oh. Baik Pak, demikianlah observasi kita hari ini Pak Sunardi. Semoga Ya, apa yang kita lakukan hari ini dan proses coaching ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.